Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adikku? Baik. Sehat? Baik, Bu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi bertemu dengan Ibu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, adik-adik, apakah hari ini kalian sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Ibu. Oke, coba pakaiannya dirapikan, tempat duduknya sudah Ibu atur kemarin, tolong dirapikan. Kita akan memulai kegiatan pagi hari ini. Jadi, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Adik Indarsari memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, adik-adik. Setelahnya Ibu akan mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Tunjuk. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat dan bisa hadir di tempat ini. Oke, pertama-tama Ibu Guru akan memberikan asesmen awal kepada adik-adik. Ibu akan mengecek apakah sampai di mana pemahaman adik-adik tentang materi ini. Jadi ini adalah asesmen awal ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, jadi ini adalah asesmen awal pembelajaran yang pertama kali dilakukan sebelum kegiatan inti. Jadi silakan adik-adik jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, sudah selesai? Iya. Sekarang dikumpul. Diantar ke meja saya. Nah, setelah itu ya kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, adik-adik, kira-kira Ibu Guru mau bertanya dulu. Adik-adik pernah tidak mendengar kata anak yatim? Pernah, Ibu. Ya. Pernah, Bu. Apa yang adik-adik ketahui dengan anak yatim itu? Anak yang tidak punya orang tua. Iya. Jadi anak yatim itu adalah seorang anak yang tidak memiliki orang tua, yang tidak memiliki ayah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Menyayangi mereka, tidak Ya, jadi menyayangi mereka, kemudian kita cintai, kita beri perhatian. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena dianjurkan. Ya, dianjurkan di mana? Dianjurkan oleh Karena mereka sudah tidak punya orang tua. Ya, dianjurkan di dalam Al-Quran. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira surat apa yang menjelaskan tentang menyayangi anak yatim ini? Al-Ma'un. Ya, Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mampu menganalisis makna dari Quran surah Al-Ma'un. Nah, adik-adik, sekarang ini Ibu akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Mimin Sintia Karim SPDI dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
Nah adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi menyayangi anak yatim. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, tepat sekali. Jadi minggu lalu kita belajar tentang menyayangi anak yatim, tapi dengan tujuan pembelajaran membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surah Al-Ma'un melalui bacaan dengan baik. Nah, kenapa menyayangi anak yatim dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'un? Karena di dalam Al-Quran ini, surah Al-Ma'un itu menceritakan tentang kisah menyayangi anak yatim. Surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un ini urutannya urutan yang ke-107. Dan adik-adik tahu apa arti itu surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang isi kandungan yang ada dalam surah Al-Ma'un. Perhatikan ayat yang pertama. Di ayat yang pertama yakni ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Di ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang menghardik anak yatim itu orang yang seperti apa? Orang yang menyakiti hatinya, menjolimi anak yatim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Nah, di ayat yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberi mereka makanan, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kalian. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain, apalagi orang itu sangat membutuhkan bantuan dari kita. Nah, di ayat yang keempat dalam Quran surah Al-Ma'un ini, fawailul lil musallin, maka binasalah dan celakalah orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku, sujud, dan menyebut nama Allah tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Nah adik-adik, di ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Nah,
Di ayat yang terakhir ini, wayamnaunal maun, mereka yang tidak mau memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa surah Al-Maun artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan umat muslim. Dikisahkan pada surah Al-Maun, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik anak yatim dan menelantarkannya. Orang yang menghardik anak yatim seperti orang yang membentak anak yatim, menjolimi, orang yang suka mencaci maki. Jadi kepada anak yatim kita harus tetap mencintai dan menyayanginya, karena ini adalah perintah Allah yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maun. Oke, sekiranya penjelasan dari Ibu, semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disaksikan kok videonya? Oke, jadi video tadi itu menjelaskan tentang Quran surat Al-Maun. Nah, dalam Quran surat Al-Maun tadi itu dijelaskan bahwa surat Al-Maun ini terdiri dari berapa ayat? 7. Ayat 7 ayat. Kemudian surat Al-Maun ini diturunkan di Mekah dan termaksud surah Makkiyah. Nah, Al-Maun artinya itu adalah barang-barang yang berharga. Di dalam surah Al-Maun ini dijelaskan bahwa kepada anak yatim itu kita harus mencintai, kita harus menyayangi, memberikan perhatian kepada mereka. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Maun ini ada larangan-larangan bagi orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Pamer. Pamer, Ibu Guru. Riya itu adalah berbuat pamer. Jadi kita tidak boleh hidup dengan riya. Allah sangat membenci orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang tidak mau memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maun ini juga dijelaskan bahwa celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu orang yang seperti apa? Yang suka mengulur-ngulur Ya, waktu orang sholat. yang suka mengulur-ngulurkan waktu ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh seperti itu. Ketika adik-adik sudah mendengarkan azan berkumandang, berarti itu tandanya waktu sholat sudah masuk. Segeralah bersihkan diri, berwudu, dan segeralah melaksanakan sholat. Nah, adik-adik, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode talking stick. Jadi, talking stick itu adalah belajar menggunakan tongkat. Ini tongkat yang Ibu Guru pegang nanti akan Ibu bagikan, Ibu gulir kepada adik-adik dengan syarat ketika lagunya berhenti, maka tongkat ini jatuh kepada siapa, dia yang berhak menjawab pertanyaan Ibu Guru. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Cica, cica di dinding, diam, dan seekor nyamuk lalu ditangkap. Ya, jadi tongkatnya jatuh sama adik Hamsa. Ya, silakan adik Hamsa menjawab pertanyaan yang Ibu Guru berikan ya. Kira-kira menurut adik Hamsa, apa yang dimaksud dengan Al-Maun? Al-Maun itu artinya Ibu Guru. Al-Maun itu artinya. Ya, bagus sekali jawabannya adik Hamsa. Jadi itu ya, jadi adik-adik sudah bisa memahami
apa makna dari Quran Surat Al-Maun ini. Nah, sekarang adik-adik, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD di sini adalah, silakan dilihat, dikerjakan, sebentar akan Ibu kumpul. Ini ya LKPD-nya. Bisa muncul? Oke, jadi silakan adik-adik. Belum, Bu Guru. Ya, silakan adik-adik jawab ini Oke. pertanyaan. Kelompok A itu silakan ambil handphone, kemudian kerjakan melalui Google Form. Soalnya sudah Ibu kirimkan di situ. Jadi untuk kelompok B, silakan jawabannya lihat pada tayangan video tadi. Dan di kelompok C, silakan adik-adik keluar, mengunjungi perpustakaan, cari referensi atau buku sumber pendidikan agama lain untuk mencari jawaban dari soal-soal ini. Oke, silakan. Ibu Guru kasih waktu 15 menit. Sudah selesai? Baik, Ibu. Oke, sudah selesai Sudah, Bu. tugasnya, Nak? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, silakan tugasnya dikumpul oleh masing-masing kelompok dan letakkan di atas meja saya. Nah, setelah itu, silakan masing-masing kelompok tadi yang sudah Ibu pilih, kelompok 1 adalah Mahmud, kelompok 2 adalah Hamzah, dan kelompok 3 adalah Mayasari. Silakan maju ke depan kelas, ambil hasil kerja kalian yang tadi, kemudian komunikasikan kepada teman-teman. Paparkan hasil dari kelompok kalian tadi. Ayo silakan maju. Oke, jadi tepat sekali ya. Ya, sudah, Bu. Jadi dari pemaparan ini, adik-adik sudah bisa Ibu lihat bahwa adik-adik sudah mampu memahami makna dari Quran Surat Al-Maun ini. Oke, silakan ketiga adik ini kembali ke tempat masing-masing. Karena adik-adik sudah berani tampil ke depan kelas, sudah belajar dengan yang baik, maka sebentar Ibu Guru akan kasih hadiah. Hadiahnya langsung dijemput di ruangan saya ya. Jadi sebentar ini ketiga kelompok nanti akan ada dapat Bu. hadiah langsung dari saya. Oke, sekarang Ibu mengetes kalian kembali apakah setelah pembelajaran ini materi yang Ibu berikan, asesmen yang Ibu berikan tadi di awal pembelajaran, apakah sudah dipahami atau belum? Silakan ambil kertas. Adik-adik ambil kertas. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, kemudian silakan jawab pertanyaan yang ini. Ini adalah asesmen akhir ya. Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu Bu. Guru. Oke. Sekarang antar Sudah, ke Bu. depan, Ibu akan periksa. Ya, jadi dari hasil asesmen akhir ini bisa Ibu lihat bahwa adik-adik sudah mantap dalam memahami Quran Surat Al-Maun. Karena di asesmen awal Ibu lihat dari jumlah siswa 27 orang, yang bisa menjawab dengan benar itu hanya ada 4 orang. Nah, setelah Ibu lakukan asesmen akhir, ternyata yang bisa menjawab dengan benar itu ada 26 orang. Berarti penerapan metode talking stick ini bisa meningkatkan hasil belajar adik-adik dalam Quran Surat Al-Maun. Nah, adik-adik karena sudah selesai asesmen akhir, maka Ibu bisa simpulkan materi kita hari ini adalah tentang makna dari Al-Maun itu sendiri. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Pintar. Ya, jadi sebelum Ibu tutup
pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah adik-adik dalam pembelajaran tadi merasa senang atau tidak? Senang. Senang, Bu Ya, Guru. senang ya. Kira-kira dari materi tadi, adakah bagian materi yang sulit dipahami? Tidak ada, Bu Guru. Ya, bagus. Kira-kira menurut adik-adik, bagaimana penampilan Ibu Guru tadi? Apakah penjelasannya terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau sudah tepat? Sudah sesuai, Bu Guru. Ya, Sudah sesuai. alhamdulillah. Apakah adik-adik sangat senang dengan menggunakan metode talking stick ini? Senang. Ya, jadi alhamdulillah dengan metode ini adik-adik bisa senang, kita belajar dengan senang, materinya bisa dipahami, kemudian soal-soalnya juga tuntas. Nah, adik-adik, karena sudah selesai pembelajaran Ibu Guru di kelas ini, oleh karena itu, marilah sama-sama kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, insya Allah adik-adik kembali hadir ya minggu depan ya. Tidak ada yang alpa. Insya Allah semua dalam keadaan sehat untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Karena pelajaran minggu depan itu kita sudah masuk pada materi yang baru. Oke, marilah sama-sama kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.